Ya, ini kami akan bincang-bincang masalah sosial media yang saat ini mungkin menjadi kebutuhan pokok. Ingat ya, kami berdua adalah generasi 90-an yang masa kecilnya penuh dengan kehebatan dimanapun bersama-sama tanpa sosmed, main bola, main kelereng, main karet semuanya. Nah, ini saudara saya Jumadri. Nah, jadi sarjana pertanian. Nah, profesor. nah jadi gimana itu menurut Anda itu? Nah, jadi gini, kenapa medsos harusnya ada di kebutuhan primer. Nah, yang pertama, kebutuhan primer itu kan sandang. Kalau sekarang ini ya. Nah, sekarang. Ya, sekarang ini. Cuma kan kalau di pelajaran dulu di IPS lah, itulah. Pelajaran IPS lah. IPS. Apa matanya apa? Ilmu sosial. Kadang maksudnya ada ilmu tentang sosial lah gitu. Nah, ilmu tentang sosial, kemasyarakatan. Itu sandang kan pakaian, papan pokoknya itu makanan. Sandang, pangan, makanan, papan itu mungkin rumah. Itu kebutuhan primer itu. Ya, kebutuhan primer. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang, di zaman apa? Ini bahasanya modern lah. Ya. Berupa apa? Milenial teknologi kan. Jadi mungkin kebutuhan primer akan ditambahkan dengan apa? Itu sosmed itu. Ditambahkan dengan media sosial. Media sosial. Iya. Kenapa jadi media sosial disebut kebutuhan primer? Karena kita bangun tidur, bukan air minum yang dicari. Bukan pakaian yang kita cari, tapi bukan handuk. Bukan juga pintu, mau buka pintu bukan. Tapi langsung cari handphone di samping kiri kanan atau di bawah bantal. Kalau tidak ada handphone serasa inilah sayur tanpa garam lah. Nah, kalau ada handphone tuh serasa apa? Serasa berada di kehidupan tempo dulu sekali. Tempo dulu. Makanya sekarang itu anak-anak itu permainan tradisional itu seakan-akan mau punah lah. Gara-gara ini handphone. Nah, dulu kan kita itu kalau main itu, bahagia sekali, iya kan, kemana-mana bareng-bareng, bikin mercon kan, bikin mercon, kamu tahu lah, mercon itu yang ditaruh ke ini minyak tanah itu dimasukkan. Nah, itu kalau di bahasa Banjar itu namanya laduman. Kalau di sana, kalau di bahasa utara Sulawesinya ini beracung. Perlu kalian ingat bahwa kami berdua ini, saya berasal dari Sulawesi sementara dia adalah orang Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, jadi begitu. Ini suaranya kedengaran. Nah, jadi kenapa jadi medsos? Secara pribadi pendapat saya harus dimasukkan di kebutuhan primer. Tapi mungkin banyak masyarakat yang masih tertinggal oleh teknologi. Pasti kan kebanyakan di pedalaman. Nah, mereka tidak mengenal sosial media, tidak terlalu mengenal teknologi. Nah, mungkin barangkali keakraban antar sesama tetangga, individu dengan yang lainnya itu terjalin dengan sangat bagus. Beda kalau medsos, karena beda kalau teknologi sudah masuk. Kita ada orang bertujuh kumpul, semua pegang HP. Jadi tidak ada cerita tentang individu. Yang kasihan kalau misalkan ada satu orang yang tidak punya HP, yang lainnya punya HP kan. Yang satunya malah nonton begini. Itu di kalangan anak-anak kan, di bawah umur 10 tahun mungkin. Tapi kalau musik kalau orang dewasa semua sudah pegang semua. Nah, jadi kalau sekarang kita mengenal ilmu komunikasi dua arah kan namanya. Nah, ilmu komunikasi dua arah. Kalau ilmu komunikasi dua arah kan harus ada feedback lah, bro. Feedback itu kita bertanya, mungkin jawaban lah. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, kalau sekarang posisinya feedbacknya
rasanya kurang karena ada media sosial. Iya, sosial. Karena enggak, bukan media sosial sih, teknologi yang semakin canggih lah. Teknologi yang semakin canggih itu berupa handphone dan media sosial. Nah, makanya ada apa? Ada menurut Apa itu? kamu Nah. apa dampak positifnya Ah. media sosial? Media sosial tuh dalam artian luas lah, bukan berarti ini cuma Facebook, Instagram, kan banyak lagi kan. Termasuk apa? Kalau apa? Kalau koran kan media cetak. Media cetak. Nah, kalau di yang tulisan, dibentuk tulisan di online apa? Media apa namanya? Bentuk apa? Bentuk tulisan berita di online itu media apa namanya? Media online. Nah, media online. Online. Nah, makanya beberapa memang ada hal-hal. Nah, saya mau tanya pendapat Mas Kaisar. Ya, Mas Madrid. Apa dampak positifnya dari medsos dan dampak negatifnya? Sebenarnya begini, kalau menurut pandangan saya, setiap teknologi itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, tadi kita berbicara tentang sisi negatif. Mungkin untuk kaum yang kelahiran 2000-an ke atas sudah mulai meninggalkan permainan-permainan tradisional. Itu salah satunya. Terus yang kedua, orang tua ataupun usia-usia dewasa ketika berbicara ataupun ketika kumpul malah asik sendiri. Jadi sosialnya itu jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa kemasyarakatan yang berbicara antara satu dengan yang lainnya mulai berkurang. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus melihat sisi positifnya. Ketika ada sosial media ataupun teknologi, tentu akan mempermudah dari segi pekerjaan, akan mempermudah dari segi komunikasi. Nah, misalkan orang yang belum pernah kita tahu bisa kita tahu dengan mudah melalui sosial media dan informasi-informasi yang lainnya yang berbentuk online juga dapat dengan mudah. Seakan-akan dunia itu berada dalam genggaman kita. Gitu, bro. Nah, terus bagaimana? Nah, berarti medsos tergantung si pengguna. Iya, mau si pengguna. Mau arahnya ke apa? Berguna sama apa? Positif negatif lah ya bahasanya. Mau ke arah yang ke arah positif, negatif. Nah, tentunya yang masalah hoax. Apalagi sekarang apa namanya? Salah satu negatifnya juga itu yaitu hoax lah. Hoax. Semua orang bisa menjudge melalui sosial media seakan-akan dirinya benar, tetapi dia tidak memiliki dasar-dasar. Jadi apa yang dia katakan itu seakan-akan langsung diutarakan di sosial media tanpa melihat kebenaran ataupun ketidakpastian dari kabar yang ia sampaikan atau ia ketik, yaitu. Jadi seakan-akan semua orang saling menjudge sosial media, seakan-akan sekarang tangan itu lebih kejam daripada lidah. Begitu, bro. Kayak gitu. Habis itu mungkin terus begini, bro. Sosial media itu juga sebenarnya sebagai Anda pribadi kan yang pernah mencalonkan legislatif kan. Mungkin sosial media itu punya peranan penting dalam meningkatkan elektabilitas Ikam gitulah. Jadi dulu Ikam menggunakannya seperti apa? Nah, jadi kita cerita dulu dari zaman Orde Baru. Orde Baru berapa tahun? 98 lah. 32 tahun lah. 98 kan, 98 Mei terakhir kan. Nah, di situ bukan medsos, bukan dulu bahasanya apa? Media massa. Media massa kan, bahasa media massa. Kami tidak terlalu memahami juga apa istilahnya media dulu kan media massa, mungkin televisi masuk di media massa juga lah, bro. Nah, di zaman Orde Baru media massa dikuasai oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya masyarakat tidak gaduh terhadap apa yang terjadi di zaman sekarang. Hoax, ada hoax di mana-mana.
makanya dipegang sama pemerintah. Nah, makanya dipegang pemerintah tujuannya untuk supaya masyarakat tidak gaduh, Bisa untuk dikendalikan. bisa dikendalikan. Dalam artian mengendalikan tuh dikendalikan dalam segi hal yang positif. Nah, kalau sekarang posisinya media sosial, media massa, saya ambil contoh medsos lah. Medsos lebih banyak mengarah ke pencitraan kan, Pencitraan. karena bisa diakses semua orang. Nah, dan juga yang melihat medsos ini banyak yang tidak memiliki pemikiran yang dewasa. Nah, makanya mereka cerna semua apa yang ada di medsos Tanpa tanpa disaring. Nah, jadi kan? tidak melihat aspek benar atau tidaknya. benar tidaknya. Nah, langsung di forward diteruskan di kopas ke ini disampaikan ke orang lain. Nah, itu. Nah, kalau untuk calon-calon legislatif mau di pilkada pilkades, pilgub, pileg sama pilpres, medsos itu memang berperan penting. Cuman dari 100% tuh medsos tuh mungkin saya kira di 40%-nya. 40% lah. Kenapa? Karena tidak semua orang memakai medsos. Mungkin orang-orang tua jarang memakai medsos, jarang. Orang-orang tua yang dia mungkin di atas 60 tahun, kalau di bawah 60 masih banyak bisa menggunakan Facebook. Tetapi selain sosmed, tentu kekuatan yang paling tinggi dalam pemilihan adalah money power lah. Money power itu sangat penting dan paling utama. Karena dengan money power kita bisa mengendalikan sosmed. Kamu bisa apa? Dengan ahli IT apa segala macam kan. Tapi juga dengan uang. Saya tidak bilang semua daerah dengan money politik bisa menang. Cuman yang saya alami, dengan money politik suara Anda akan lebih banyak. Tentunya itu. Nah, mungkin itu sudah lumrah di kalangan masyarakat lain. Oke. Nah, kita kembali lagi ke titik pembahasan masalah sosmed ini ya. 10 menit. Temanya sembarangan. Sampai 15 menit kita bikin. Nah, jadi mungkin pokoknya kita biasa-biasa saja. Habis berbicara saja. Habis ini kami akan membahas masalah pangan sebagai kebutuhan primer lah. Saya tidak setuju kalau pakaian sebagai kebutuhan paling utama. Tentu yang paling utama tuh saya kira pangan lah. Bukan menyalahi aturan pembelajaran tentang IPS. Kenapa harus sandang yang lebih utama, baju, pakaian? Berarti seharusnya pangan. Harusnya pangan. Anda urutan penyebutannya harus dirubah. Harus pangan dulu. Pangan, sandang, baru papan. Iya. Itu kalau di zaman saya tidak tahu keluarnya kapan. Pembelajaran tentang kebutuhan primer itu benar. Dalam kebutuhan primer itu kapan anunya? Kapan itu dibuatnya kira-kira? Pembelajaran itu kapan? Kalau di bawah itu temuan tentang ilmu sosial tentang kebutuhan primer di bawah tahun di bawah tahun 90-an di bawah tahun 1900 sekian kan. Nah, kalau kebutuhan sandang tuh di belakang. Karena orang tanpa sandang masih bisa hidup. Itu menurut pandangan untuk pandangan lu. Tapi kalau tanpa pangan orang nggak bisa hidup. Nah, itu. Tapi itu menurut pandangan secara pribadi. Semua orang punya memang masing-masing. Sekarang mindsetnya gini, orang tanpa sandang nggak bisa cari makan karena nggak pakai baju kan, nggak pakai baju pakai celana. Jadi dibilang orang gila ya kan. Nah, jadi memang harus, kalau sekarang ini memang harus sandang yang utama kan. Sandang utama. Tapi kalau di bawah tahun 90-an mungkin orang dulu baju mungkin pakai baju kayu apa segala macam kan. Nah, itu. Jadi begini saya bukan tidak setuju dengan cuman ini pendapat secara pribadi. Kembali lagi kita ke sosmed ini. Jadi sosmed itu memang betul-betul
sangat penting bagi orang-orang yang mencari popularitas. Nah, kenapa? Karena dengan sosial media itu sebagai alat untuk pencitraan nama. Yang kedua, sosial media bisa digunakan untuk mempengaruhi orang yang bisa melihat sosial media tersebut. Nah, bukan orang bisa mempengaruhi orang melihat media sosial, bukan. Bisa mempengaruhi orang yang tidak bisa mencerna apa yang dilihat. Gitu. Nah, kalau orang melihat media sosial, bukan tidak bisa dipengaruhi individunya, bahasanya individunya. Orang yang tidak bisa mencerna, bukan pengguna media sosialnya. Karena penggunanya itu kan skalanya kan besar, kalangannya berbeda-beda. Ada kalangan yang mempunyai pengetahuan yang lumayan, ada tingkat pendidikannya mungkin masih standar. Nah, melalui pengelompokan itu kan jadi mereka bisa melihat sosial media itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada pengalaman saya buka Facebook, ada salah satu pengguna medsos, dia menjelek-jelekan pemerintah. Saya lihat profil foto-fotonya dia masih di umur 15 tahun. Iya. Nah, itu karena dia tidak pernah belum merasakan bagaimana pahit dan asamnya kehidupan. Makanya dia asal mengetik, jadi seakan-akan tangan dia itu seakan-akan lebih pintar daripada pemikiran orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Jadi posisi medsos sekarang selain sebagai alat komunikasi, alat untuk melihat update berita, update jual beli apa segala macam. Nah, medsos juga sebagai alat pengkritik pemerintah. Nah, jadi di situ tidak semua tulisan-tulisan di media sosial itu salah. Ada juga yang benar. Nah, jadi secara pendapat saya secara pribadi, medsos sebagai alat untuk mengkritik pemerintah. Karena sekarang posisi untuk meja bundar lah, diskusi, saya kira tidak terlalu terlalu banyak bro bahasanya. Kada terlalu dibuka itu apa? Otoriter lah bahasanya. Kalau pemerintah otoriter tuh. Jadi orang diskusi itu agak susah kayak itu mah. Apa bahasanya? Pokoknya intinya tidak bisa berkumpul untuk berdiskusi masalah bangsa, untuk mengkritik pemerintah. Karena tujuan dari Pancasila sila keempat. Terlalu jauh nih kalau Pancasila. Tujuan negara demokrasi itu untuk demokrasi itu oleh rakyat, diskusi bre. Demokrasi itu diskusi. Demokrasi itu diskusi. Di dalam diskusi itu ada kritikan. Nah, mungkin itu. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Nanti video selanjutnya nanti kita akan bincang masalah pangan, tentang masalah padi, tentang masalah padi, tentang market dari hasil kebun. Sebenarnya Indonesia kaya ya. Di Indonesia punya tani yang subur. Bagaimana kita bincang-bincang itu sehingga kita bisa sharing, melatih pemikiran kita ke depannya bagaimana. Ketika kita mungkin nanti berada sebagai pemangku kebijakan, bisa kita mungkin mengambil kebijakan yang sangat-sangat pro kepada masyarakat dan petani. Nah, sehingga kita bisa kembali dijuluki sebagai macan Asia dan lain sebagainya. Tunggu kelanjutan vlog kami. Vlog ini dibuat bukan untuk mendapatkan AdSense atau apa, cuma sebagai pembelajaran dan sebagai kenangan ketika kita nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin berada di tempat-tempat yang berbeda. Aku tambah apa? Nanti ke depan kita ada diskusi masalah
bagaimana kita berteman, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman sepantara, dengan teman satu seumuran di bawah kita. Bagaimana cara kita berteman dengan orang di bawah kita. Jadi bukan bisa bicara masalah adab, cuman ini bicara masalah teknik untuk apa? Untuk teknik untuk bermasyarakat lah intinya itu aja. Agar kita bisa. Habis itu mungkin ada diskusi bagaimana mungkin ada pertanyaan nanti bagaimana dengan diskusi dengan orang berpendidikan, apa yang kita bahas. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.